sabar kali Pak ya dalam mengedit itu kan biasanya apa ada biar nggak tertimpa gitu Pak itunya. Jadi yang kita seharusnya buang itu nggak kebuang gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita nggak sabar itu sembrono gitu Pak ya, jadinya pengennya hasilnya bagus tapi malah jelek gitu. Boleh. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Coachingnya itu ya terkait mengenali potensi diri Ibu ya. Jadi apa yang Ibu miliki nanti kita coba gali. Dan ini nanti ya karena yang sekarang ini kita percakapan ini hanya kita berdua yang tahu nanti, karena pokoknya bebas kan saja ya, jadi sejujur mungkin Ibu bagaimana pembelajaran itu di kelas? Karena sekarang tuh belajarnya di musim pandemi ya Pak, jadi tidak bisa tatap muka, terus menggunakan PJJ. Kalau menurut saya ya Pak, pembelajaran PJJ itu kan tidak kondusif, anak itu kebanyakan tidak aktif, lebih banyak tidak aktif daripada tatap muka. Kalau tatap muka memang anak tuh lebih aktif gitu ya kalau di kelas. Nah kalau PJJ kan karena di rumah masing-masing, terus kita belajarnya di grup, terus si anak itu belajarnya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang kurang aktif ya. Kurang aktifnya mungkin kendalanya dari kuota, terus dari HP mungkin ya, HP-nya tidak ada. Terus ada juga yang punya HP tapi tidak punya kuota, tadi ya udah punya kuota. Kadang juga Pak, kuota ada, HP ada tapi sinyal jaringan. Nah untuk mengatasi hal ini apa yang sudah dilakukan? Kalau tadi kan pembelajaran secara PJJ ini ya tidak kondusif ya, menurut Ibu itu kan tidak kondusif ya, karena memang ada anak yang kurang aktif dan tidak aktif juga ya, dengan keterbatasannya. Nah yang sudah dilakukan Karena anaknya tidak aktif ya Pak, saya coba membuat sekolah tatap muka. Tapi kalau tatap muka di sekolah kan nggak boleh ya Pak ya, jadi saya buat di rumah sendiri, di rumah dengan alam terbuka. Jadi si anak itu, saya muridnya itu ada 45 siswa, saya bagi kelompok. Nah satu waktunya juga saya atur, dalam satu hari itu si anak itu kebagian satu kelompok itu berapa jam. Nah saya kasih 2 jam atau 1,5 jam gitu ya Pak, karena murid saya kan lebih banyak. Jadi ketika melakukan pembelajaran tatap muka walaupun dengan waktu dan tempat terbatas, alhamdulillah anak lebih aktif. Kenapa? Karena satu, si anak yang tidak punya HP dia juga bisa ikut belajar ya Pak ya, bisa ikut belajar, ikut kegiatan belajar yang ada seperti yang di sekolah, tapi tidak seperti di kelas gitu. Ya namanya juga lebih baik di dalam kelas emang Pak.
kalau misalkan belajar tuh lebih nyaman dan lebih baik di kelas. Kenapa? Karena ketika belajar tatap muka yang dengan waktu terbatas dan di alam terbuka, banyak kendalanya sebenarnya. Yang pertama, mungkin karena sekolahnya di alam terbuka, banyak orang tua yang datang. Orang tua yang datang situ buat mantau anaknya mungkin, atau melihat proses belajarnya mungkin ya Pak ya. Terus ada juga karena tahu ya Pak ya, di situ ada sekolahan terbuka, timbul ada orang yang berjualan, ada penjual makanan gitu ya di situ. Terus ada juga cuaca Pak, dari faktor cuaca yang hujan, karena saya di alam terbuka, tempat belajarnya juga beralaskan karpet gitu ya Pak ya, kalau nggak tikar gitu. Terus udah gitu papan tulisnya saya buat dari triplek dan dilapisi dengan plastik biar bisa dihapus. Ya seperti itu Pak. Tapi anak sudah terlihat, si anak lebih senang, lebih aktif ketika belajar tatap muka daripada belajar di HP. Selain itu si anak juga bisa belajar secara langsung Pak. Kalau misalkan di situ pembahasan materinya dari tumbuhan atau hewan ya, itu bisa secara langsung dipelajari. Ini lebih konkret ya. Iya. Kontekstual ya. Nah, selama pembelajaran tadi, apakah berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan? Yang tatap muka, terus terang walaupun bisa tatap muka, kalau sesuai harapan banget sih enggak ya Pak ya. Soalnya kan banyak kendala, terus banyak kekurangan juga. Tapi ya lebih baik daripada sekolah dari PJJ itu, dari belajar daring gitu. Soalnya kalau belajar daring pas kita memberikan materi aktif, dia itu absen juga aktif. Tapi ketika mengirimkan hasilnya, banyak anak yang tidak mengirimkan hasil belajarnya. Kenapa? Ada yang tidak punya kuota, ada yang memorinya katanya tidak cukup gitu Pak. Jadi terkendalanya dari situ. Jadi emang tadi ya tadi ya masih yang disampaikan itu ya. Ada juga yang tidak ikut sama sekali Pak. Ya, karena tidak punya HP kan Pak. Nah, kira-kira yang tidak ikut sama sekali ini kenapa? Satu ya emang tidak punya HP. Terus ikut ke teman yang lain juga dia merasa malu gitu. Misalkan ikut kan ini kan nggak 1 hari 2 hari gitu. Dia ikut ke temannya nih yang punya, dia merasa malu karena cuma itu, sedangkan keadaannya emang tidak ada. Makanya ketika si anak itu banyak yang tidak punya HP, terus nggak ikut belajar, saya coba mengadakan sekolah tatap muka, walaupun hanya seminggu 2 kali atau 3 kali. Seminggu paling saya kasih sekolah tatap mukanya itu saya cuma 2 hari gitu Pak, dalam 1 minggu. Terus saya yang 4 harinya biasanya saya sampai Jumat ya Pak ya, kan 2 hari itu biasanya itu saya sekolahnya lewat daring. Nah, selama pembelajaran tatap muka itu bagaimana reaksi murid? Reaksi murid lebih ceria, lebih asik belajar di alam terbuka ya Pak ya. Di alam terbuka terus si anak itu terus terang lebih aktif. Cuma mungkin gangguannya ya itu ketika anak sedang mengerjakan, karena ada orang tuanya di situ ya tidak nyaman gitu kan. Tidak nyaman saja. Tidak nyaman.
Iya, ada beberapa sih ya. Kendala sendiri saya berkesimpulan Iya. yang pertama itu pembelajaran ini selama PJJ ini tidak kondusif. Terus yang kedua, ibu juga sudah berusaha untuk melakukan tatap terbatas ya di alam terbuka di luar sekolah. Ini juga tetap ada masalah ya, misalnya yang tadi dulu sampaikan ada cuaca, terus ada juga gangguan seperti adanya penyakit yang mungkin akan mengganggu konsentrasi anak ya. Nah, selama ini ibu sudah melakukan pembelajaran terbuka di alam terbuka ya, dengan terbuka. Menurut ibu sudah baik atau ada yang harus diperbaiki? Ya kalau harus diperbaiki ya banyak ya Pak. Emang mungkin dari segi tempatnya juga ya Pak ya. Terus dari bukan tempat belajar, apalagi kalau misalkan cuacanya tidak mendukung seperti hujan gitu ya Pak. Saya kan ke situ belajarnya itu di alam terbuka di bawah pohon Pak, di bawah pohon rambutan. Jadi ketika hujan berarti kan tempatnya itu becek. Terus kan biasanya kan si anak itu belajar di alam terbuka dengan alasnya itu tikar, kalau enggak karpet gitu Pak. Terus udah gitu kalau misalkan hujan kan becek, jadinya nggak bisa ditempati. Itu terkendala. Kalau terkait pemahaman siswa ada masalah? Pemahaman siswa kalau tatap muka itu lebih baik, lebih bagus. Kalau menurut saya si anak itu lebih cepat menangkap gitu ya, menangkap materi. Kalau misalkan PJJ kan, apalagi anak yang tidak punya HP, jangankan tahu materinya, jadwalnya aja dia tidak tahu kan. Iya, ada informasi apa juga nggak tahu karena nggak punya HP kan. Ada yang punya HP tapi kadang kan jauh gitu ya kan, rumahnya jauh, jadi tidak memberikan informasi ke temannya, soalnya tadi jarak rumahnya jauh. Kalau di luar sekolah kita laksanakan di rumah ya, fasilitasnya juga kurang. Iya, kurang banget sih. Kalau sekarang pemahaman materi tadi tatap muka ini bagus. Nah, bagaimana ibu menyampaikan pembelajaran Tatap muka, kita tatap muka ya kan, kita harus membuat rencana dulu ya Pak sebelum melakukan pembelajaran. Udah pasti kita kan membuat RPP ya Pak, itu terus dari RPP itu kita kan memberi materi yang sudah kita rencanakan yang disesuaikan dari program silabus ya Pak ya, dari situ terus ke materinya. Nah, saya menggunakannya itu kalau ke anak, kalau misalkan memberikan materi yang tatap muka sebenarnya lebih bagus kalau menurut saya Pak ya, karena di tatap muka yang di alam terbatas itu tidak seperti di sekolah ya. Kalau di sekolah kan banyak fasilitas ya Pak. Kalau di alam terbuka kan hanya sebatas kita itu kayak ceramah jadinya. Jadi kayak ceramah ya kalau di. Iya, paling misalkan dari segi pembahasannya, kalau misalkan berhubungan dengan tumbuhan atau hewan kan bisa dijelaskan dengan secara langsung ya Pak. Di situ kan ada tumbuhan, ada hewan, kita bawa, misalkan kita ambil tumbuhannya terus kita jelaskan gitu ya, itu bisa secara langsung. Seperti hewan juga sama gitu ya Pak. Kalau misalkan yang lainnya kan
tidak semua hewan Tidak, ada juga. iya kan kayak gitu Pak. Ya, Jadi tetap aja terkendala. iya mas, gitu ya. Jadi ya untuk yang tadi semacam hewan yang tidak ada di daerah Di situ, daerah mengatasinya gimana? ya kalau misalkan sekolah kan kita itu bisa ngambil dari ini apa ya, dari video misalkan kita buat video. Buat Terus video ya? ya buat video kita ambil dari YouTube atau dari apa gitu ya Pak. Terus kita pakai PowerPoint atau pakai Infocus. Si anak itu kan apa melihat video sama penjelasannya kan sudah ada ya Pak ya. Itu lebih gampang, makanya lebih enak sekolah itu lebih enak di dalam kelas daripada di ruang itu. Tapi ketika hal yang kita bahas itu ada di situ, itu lebih enak di alam terbuka emang. Ibu pernah membuat video untuk pembelajaran? Pernah. Pernah ya? Ya, jadi dulu itu kalau misalkan di sekolah, di kelas itu yang ada fasilitasnya, ibu bisa membuat video terus apa ya, menampilkannya mungkin itu ya anak, terus juga ibu tadi membuat slide PowerPoint ya. Nah itu. Nah kalau ini kan menarik ya Bu, menarik Si anak membuat juga video ya. Iya Pak. Karena memang Si anak juga lebih suka ya, lebih tertarik kan hal-hal yang baru gitu kayak. iya. Jadi si anak itu lebih tertarik, oh ini kayak gini. Jadi si anak tuh lebih kayak termotivasi gitu Pak. Walaupun mungkin videonya ibu yang buat atau gimana? Saya ambil mungkin ya Pak, ada juga yang buat. Kalau buat sendiri saya belum pernah ya Pak. Saya ambil dari YouTube atau video yang pokoknya berhubungan dengan materi itu aja pembahasan yang saya bahas belajar. Ya. Jadi menarik itu karena emang kalau anak itu melihat video itu lebih ini ya, pengalaman saya juga seperti itu sih. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan video ini, materi video ini disampaikan setiap kegiatan belajar walaupun ditatapkan itu bisa menampilkan video dalam setiap kegiatan pembelajarannya mungkin. Ya bisa aja sih Pak, cuma kan Caranya kalau gimana sih Pak itunya kurang jadi bisa saja kan itu setiap belajar itu buat video kemudian ditampilkan ke anak kan ya? Iya. Bisa. Nah ini sudah pernah dilakukan ya? Buat video Pak, video pembelajaran Ya untuk video untuk pembelajaran anak video saja. Kalau ibu kan tadi menampilkan video ya. Jadi kalau ibu kan tadi katanya pembelajaran menampilkan video kalau di kelas. Kalau di kelas itu kan memang memungkinkan, gitu kan. Bisa nggak kalau misalkan pembelajaran di alam sekitar dia nanti menampilkan video juga bisa gitu. Bisa aja Pak. Bisa Saya pernah saya pernahnya itu kan sekarang kan daring ya Pak ya, ada tugas praktek atau apa, anak suruh praktek terus sudah gitu dibuat menjadi video. Nah hasilnya itu dikirimkan ke saya kumpulkan, saya buat video kumpulan tugas anak ini yang udah dikerjakan, hasilnya kan dikirim ke saya ya. Terus udah gitu saya buat video lagi tuh. Terus saya di-share aja di YouTube. Bisa gitu. Iya, biar anak itu ngelihat saya tuh waktu melakukan tugas itu ternyata seperti itu gitu, pasti ada di YouTube ngomongnya gitu. Nah, itu bagus Bu. Ya, jadi yang seperti itu yang disebut dengan inovasi itu ya. Jadi ibu itu melakukan hal itu ya sangat menarik sih Bu ya. Jadi ibu memberi tugas kepada anak gitu ya. Kemudian dari anak itu dikirim videonya sama ibu diedit, di-upload ke YouTube. Terus anaknya lihat itu melihat dari YouTube dari YouTube itu.
Ya, Saya itu ada di YouTube gitu. Jadi si anak itu emang benar termotivasi sih Pak, si anak itu. Jadi kalau ketika saya suruh bikin melaksanakan mengerjakan tugas yang berhubungan dengan video, si anak udah yang tadinya malu-malu gitu ya Pak. Yang tadinya malu-malu ketika ngomong aja kalau di video gitu susah banget ngomongnya. Pas lihat di YouTube motivasi anak itu langsung pokoknya jangan ngerasa grogi atau saya jangan merasa malu gitu ya, Lebih santai percaya aja diri ya? iya lebih percaya diri Pak. Jadi anak tuh udah mulai ya berani gitu ketika berbicara di depan kamera atau apa gitu ya, jadi termotivasi gitu. Jadi emang ini sebuah yang bagus gitu kan, membuat video dan videonya itu dari anak itu sendiri ya. Oke, baik. Ibu, kalau misalkan ini dilakukan, mungkin nggak sih dalam setiap pembelajaran yang pasti kan kalau kita tahu ya dalam pembelajaran itu ada kaki 3 sama kaki 4 itu selalu berdampingan kan. Kan kalau kaki 3 itu tampilannya, kaki 4-nya adalah keterampilan sebagai implementasi dari pengetahuan juga kan. Nah, bisa nggak sih kalau setiap pembelajaran ibu melakukan hal yang sama? Kemungkinan bisa nggak? Ya bisa aja Pak. Bisa. Cara Karena tadi kan di samping pengetahuan ada keterampilan kan. Nah dari pengetahuan itu misalkan seperti kayak materi seperti materinya misalkan ya si anak itu hitung bersih atau menghitung gitu ya, bersih gitu ya Pak. Itu menjaga kebersihan namanya gitu ya. Caranya contohnya itu menjaga kebersihan. Kebersihan itu kan bisa juga sebagai dari pengetahuan. Dari pengetahuan juga bisa, dari keterampilan juga bisa kan? Dipraktekkan oleh anak di rumahnya, misal cara menjaga kebersihan itu seperti apa? Si anak itu prakteknya juga lebih konkret gitu ya Pak, lebih nyata gitu. ya, dan pengetahuannya juga ini ya, mungkin ya maksudnya itu pengetahuannya bisa mereka langsung terapkan. Iya, diterapkan. Nah, jadi kemungkinan ibu bisa ya untuk melakukan ini, jadi membuat video. Insya Allah Bisa, yakin. Insya Allah walaupun sambil belajar Pak. Ya, soalnya kalau saya lihat tadi ya, ibu itu punya potensi juga ya. Tadi terutama membuat media pembelajaran yang menarik ya. Ya, tadi ibu menyampaikan, ibu juga kalau di kelas, makanya ibu bisa melakukan slide atau PowerPoint, terus bisa melakukan video yang dibuat sendiri. Dan ini ketika video ini ya anak ditugaskan untuk memvideokan aktivitasnya, proses belajarnya, kemudian diupload ke YouTube, kemudian menjadi anak-anak untuk motivasi. Bagus ya, bagus sekali. Jadi potensi ibu itu sampai bisa mempengaruhi ya dengan kemampuan memiliki ya, dan juga sudah punya modal juga Bu. Kalau saya lihat tadi ibu jadi kira-kira bisa ya, berapa yakin? Kalau terlalu ya saya kan baru belajar gitu Pak ya, nggak seperti yang lain gitu. Kalau yang lain mah kan udah mahir-mahir, jadi ya masih belajar Pak. Nah, supaya ini misalkan tadi kan masih belajar ya membuat video, kira-kira ibu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih biar videonya bagus? Yang pertama kan ketika mau buat video itu Pak, yang pertama kan kita tuh harus merekamnya itu ya
merekam kegiatannya apa yang kita videokan itu kan. Terus udah gitu baru kita edit itu kan. Nah dalam pengeditannya itu saya belum ini Pak, belum belum bagus gitu, belum bisa, masih belajar dikit-dikit gitu. Mungkin ada usaha untuk biar bagus itu ngeditnya. Saya udah usahakan cara ngeditnya itu kadang kan dari ada beberapa kamera gitu ya Pak ya. Pertama dari ya emang sih yang lebih enak tuh kalau ngedit tuh pakai HP ya Pak ya, kalau menurut saya Pak. Jadi kalau pakai HP kan langsung. Kalau sekarang tuh ada beberapa cara ya buat ngedit itu. Ada KineMaster ya, menggunakan KineMaster itu juga banyak fasilitasnya gitu ya untuk melengkapi supaya pengeditan videonya itu lebih bagus. Cuma saya itu masih belajar gitu Pak, jadi masih diraba-raba sambil berjalan gitu. Terus ada Capcut juga ya, itu juga sama bagus juga. Cuma kalau yang simpel-simpel saya pakainya Capcut. Tapi kalau misalkan yang agak ini saya pakainya KineMaster gitu Pak. Saya. Jadi sebenarnya kita di sini juga kalau dilihat banyak juga yang suka membuat video juga ya. Iya. Nah, kalau tadi masih ada kendala misalkan dari pengeditan, ya pengeditan apa yang perlu diperbaiki supaya pengeditan bagus. Ya Pak, paling kita tuh harus sabar kali Pak ya dalam mengedit itu kan biasanya ada biar nggak tertimpa gitu Pak itunya. Jadi yang kita seharusnya buang itu nggak kebuang gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita nggak sabar itu sembrono gitu Pak ya, jadinya pengennya hasilnya bagus tapi malah jelek gitu. Jadi dalam aplikasinya, menggunakan aplikasinya saya itu belum ini Pak, belum mahir gitu, belum bisa lah. Jadi itu akan Ya saya berarti harus berlatih keras Pak. menggunakan aplikasi itu ya. Menggunakan aplikasi itu. Nah, karena tadi ini ya itu kalau ya dari potensi itu ada dari pembuatan video ya, video sudah pernah coba buat video sendiri? Saya udah pernah nyoba buat video sendiri, itu buat video pembelajaran. Saya itu membahasnya tentang matematika. Saya buat video itu ya dengan dari pertama bikin sampai selesai, sampai saya share ke YouTube ya Pak. Walaupun kadang dalam video itu kan kita tuh maunya sempurna ya Pak ya. Ya namanya juga belajar kan, masih mencoba-coba. Kalau misalkan jelek ya berarti kan harus lebih ini lagi. Tapi udah saya coba sih buat video pembelajaran. Tapi saya bikinnya itu pembelajaran kayak Dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan? Sekarang kan emang sebenarnya pengen Pak, cuma gimana? Ya, bukan sekarang, yang paling dekat saja. Maksudnya yang paling dekat itu ketika ibu sempat, apa yang akan dilakukan terkait ini? Kan kalau dilihat kan ini anak-anak juga lebih baik ya kalau pembelajaran video. Iya. Juga punya kemampuan itu kan. Jadi ya. Emang sih benar Pak, pas saya share ke video salah satu anak itu kan ada yang ke aku Pak, aku masukin ke video itu, terus nanyain Pak, Bu, saya nggak ada sih itu. Aduh saya udah nggak enak aja Pak itu ya. Saya bikin lagi, kasih tugas yang baru, udah gitu takutnya ada yang ketinggalan, saya ituin lagi ya Pak ya, bilangin, kasih arahan ya video yang harus seperti apa gitu. Baru saya edit lagi video yang bikinin si anak itu, terus udah itu saya share lagi di YouTube. Si anak tuh senang ya, senang malah minta lagi. Jadi makin bagus ya, jadi anak itu makin bagus ketika menyebarkan.
Ya, berarti nanti ke depannya ibu akan buat video lagi bersama anak ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Benar nih. Insya Allah Pak. Jadi ke depannya bagaimana? Kedepannya sih pengen Pak supaya apa ya, si anak itu kan kebanyakan ya Pak, karena di sini tuh sekolahnya kampung ya. Jadi malu-malu anak itu ini banget apa, masih pokoknya keberanian anak itu benar-benar tidak ada gitu. Suruh ke depan aja kadang susah Pak. Nah apalagi kan apa, berbicara dari apa video gitu ya, berbicara dari video, jadi si anak itu kebanyakan malu gitu ya. Apa nggak, mukanya itu diarahin ke video aja, ke kamera aja udah nggak ini, nggak fokus gitu. Jadi udah fokus udah ya. gitu ya. Tapi semenjak itu sih banyak yang nanyain lagi, Bu, ntar bikin video lagi gitu, ada aja Pak yang nanyain. Jadi mereka lebih nah, termotivasi untuk belajar ya. Iya Pak, kalau misalkan anaknya dia udah apa, punya keberanian dan motivasi yang tinggi, kenapa saya enggak gitu ya. Berarti kan saya harus itu lagi kalau Pak, menggali lagi si anak itu yang sekarang masih malu itu biar berani lagi gitu. Jadi maksud itu ya mungkin gini ya Bu, maksudnya. Jadi ya dengan anak itu mempraktekannya, divideokan, kemudian diupload gitu, anak itu lebih termotivasi, Iya. minat belajarnya juga menjadi Lebih tinggi gitu ya. Iya. Oh, iya. Nah, hal ini bagus kan Bu? Bagus Menurut kalau Ibu saya. kan bagus ya. Nah, bagus, dan memang ini pembelajaran yang seperti ini itu ya disebut pembelajaran kontekstual, artinya mereka melakukannya sendiri, pengetahuannya mungkin dilakukan langsung, bagus ya. Nah, dalam hal ini nanti Ibu yakin bisa melakukan ini? Insya Allah Pak, kalau misalkan minat kita kuat mah Berapa persen? harusnya sih 80%. 80%. Jadi 80% itu bisa ya? Nggak 100 ya Pak. Ya nggak apa-apa, keyakinan itu terbangun dengan sendirinya, nanti lama-kelamaan kan bisa ini juga, bisa ada juga. Iya, soalnya Pak, gimana ya, pembuatan videonya itu masih nggak bagus gitu, makanya saya belum bisa apa, Supaya lebih bagus lagi itu berarti Ibu harus banyak latihan ya. banyak latihan. Latihan. Iya, nanti Ibu akan banyak latihan di sini ya Bu. Ya baik itu Ibu. Jadi sebenarnya satu potensi yang sudah ditemukan itu yang sudah diidentifikasi bahwa Ibu itu bisa membuat video, karena video ini itu ternyata membangkitkan minat belajar anak ya, dan ya emang ini merupakan suatu inovasi ya, ketika anak belajar divideokan, diupload, kemudian mereka lihat sendiri, mereka termotivasi, ternyata ini juga bisa untuk ya, cara baru untuk memotivasi anak. Nah gitu ya Bu. Nah ada mungkin membutuhkan bantuan orang lain untuk merealisasi ini. Pasti Pak. Iya. Butuh lah, apalagi pasaran atau arahan dari teman, karena kan kita tuh apa nggak bisa sendiri ya Pak ya, terus terang saya nggak bisa sendiri. Ketika apa membuat itu kan, itu tuh emang benar-benar nggak bisa gitu Pak tadinya, karena arahan teman gitu ya. Jadi kita coba arahannya itu, coba praktekkan, dan emang iya alhamdulillah gitu, walaupun belum sempurna ya alhamdulillah ada hasilnya juga. Mantap ya, mantap berarti Bu. Iya, berarti nanti Ibu juga tetap membutuhkan anak lain. Iya. Untuk membantu ya. Itu saja mungkin Bu sesi ini. Jadi kalau melihat seperti ini, saya yakin sih Bu, ya. Saya sendiri yakin kalau misalkan Ibu melakukan hal ini, motivasi anak
berbangun lebih baik, semangat untuk belajar juga akan menjadi lebih baik. Nah, saya yakin bahwa pendidikan di sini itu akan menjadi lebih baik. Amin. Intinya saya pribadi, kita semua jangan pernah untuk berhenti belajar. Ya, selama masih nafas berhembus ya, di situ masih ada waktu untuk belajar. Itu lagi sih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti ke depan ibu bisa berkarya dan videonya, karya-karya videonya nanti bisa mengubah pendidikannya. Amin. Terima kasih. Baik, itu saja sesi coaching dari saya dan Ibu Dede selaku coaching. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bu Dede dan usaha-usahanya serta yang akan dilakukan Bu Dede ke depannya ini bisa dilakukan untuk mencapai tujuan besar. Amin. Akhirnya saya selaku coach Nurdin dan Bu Dede selaku coach menyampaikan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.